pada pembelajaran Bahasa Indonesia untuk membahas materi mengidentifikasi unsur-unsur teks berita bersama saya, Miss Maria Kartika Nababan dari SMP 1 Ignatius. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Sebagai pengetahuan awal, kamu coba perhatikan gambar berikut ini. Apapun peristiwa yang terjadi di muka bumi, itu sudah dapat kita lihat atau kita akses melalui berbagai media massa yang saat ini sudah sangat mudah untuk kita akses. Bahkan di sosial media kita juga dapat menerima banyak informasi atau berita. Ibaratkan berita itu menjadi asupan penting bagi tubuh kita agar kita menjadi lebih kuat dan menjadi seseorang yang tidak hanya sehat tubuh tapi juga sehat pikiran karena memiliki banyak pengetahuan dan memiliki wawasan yang luas. Nah, berita itu biasanya bersifat faktual dan aktual. Artinya, berita itu harus benar-benar terjadi dan sedang hangat untuk diperbincangkan. Nah, dalam berita, kita mengenal unsur berita atau pokok berita. Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Apa itu unsur berita? Kamu tentu pernah mendengar istilah 5W tambah 1H, 6 kata tanya dalam bahasa Inggris. Nah, di dalamnya itu biasanya terdapat pertanyaan what, apa, yang menanyakan apa yang terjadi. Who artinya siapa, yang menanyakan siapa yang terlibat dalam suatu peristiwa. Why atau mengapa, yang menanyakan mengapa hal itu bisa terjadi. When atau kapan, menanyakan bila mana atau kapan peristiwa itu terjadi. Where atau di mana, menanyakan di mana peristiwa itu terjadi. Dan how untuk menanyakan bagaimana peristiwa itu terjadi. Ini adalah kata tanya untuk mengetahui isi dari suatu berita. Dan dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah adik simba, yaitu yang terdiri atas pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, sekarang coba kamu simak berita berikut ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pencairan gaji ke-13 aparatur sipil negara akan dilakukan pada tanggal 1 Juli. Hal ini dilakukan setelah Satuan Kerja sudah mengajukan portofolio pengajuan pembayaran gaji. Pembayaran gaji ke-13 ASN akan dilakukan bersamaan dengan pembayaran gaji bulan Juli. Pembayaran ini dilakukan sebagai strategi pemerintah untuk memisahkan dana tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sehingga ASN tidak langsung menghabiskan langsung dana yang diterimanya. Pemerintah optimis pembayaran gaji ke-13 ini akan diberikan mengingat satuan-satuan kerja sudah mengajukan portofolio pembayaran gaji ke Kementerian Keuangan. Pencairan selalu 1 Juli, kan awal Juli memang dia dibedakan kan supaya yang ini untuk THR, yang satu ini untuk masa sekolah baru, jadi 1 Juli. Tapi proses tadi pagi saya sudah lihat sudah cukup banyak yang satker sudah mulai mengajukan. Jadi nanti pembayarannya pada saat bersamaan dengan gaji tanggal 1 Juli. Nah, itu dia tadi beritanya dan sekarang adalah unsur-unsur berita untuk pertanyaan pertama. Apa yang diberitakan? Nah, jawabannya adalah yang diberitakan adalah Menkyu mencairkan gaji 13 ASN pada 1 Juli. Nah, pertanyaan kedua, di mana berita itu diliput? Berita itu diliput di Jakarta. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kapan berita itu diberitakan? Berita itu diberitakan pada tanggal 15 Juni 2019. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan ini kamu dapat melihatnya dari tanggal yang tertera pada media massa atau kapan berita itu kamu tonton atau kapan berita itu disiarkan. Untuk pertanyaan yang keempat, siapa yang diberitakan atau terlibat dalam berita itu? Maka yang diberitakan adalah Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Pertanyaan yang kelima, mengapa pencairan gaji 13 ASN itu dilakukan pada tanggal 1 Juli? Pencairannya dilakukan pada tanggal 1 Juli karena hal itu merupakan strategi pemerintah untuk memisahkan pembayaran gaji THR dan gaji 13 ASN. Nah, untuk pertanyaan yang keenam, bagaimana pembayaran gaji tersebut dilakukan? Pembayaran gaji tersebut dilakukan setelah satuan-satuan kerja memberikan portofolio pembayaran gaji kepada Kementerian Keuangan. Oke, bagaimana? Kamu sudah paham tentang unsur-unsur berita? Nah,
Semoga video ini memberikan manfaat buat kamu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.